Tragedi ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur menyimpan banyak misteri. Seperti kejadian aneh yang dialami Haikal, salah satu santri yang berhasil diselamatkan tim SAR gabungan di hari terakhir upaya pencarian korban selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan EV Legal Voice. Saya Associate Profesor Dr. Firman Wijaya, SHMH. Kebetulan juga menjabat sebagai staf khusus Menteri Pekerjaan Umum. Beberapa hari yang lalu ada tragedi yang memilukan kita semua, ya, runtuhnya bangunan pondok pesantren dan memakan cukup banyak korban. Kita tentu menyampaikan duka yang mendalam kepada para korban. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Dan kita semua tentu harus belajar dari peristiwa tersebut dan mencegah peristiwa-peristiwa lain yang serupa akan terjadi, ataupun catatan-catatan tentang berbagai tragedi keruntuhan bangunan yang pernah terjadi di Indonesia ini. Bagian dari tahap krusial yang tentunya sebagai seorang profesionalisme di bidang apapun, termasuk penyelenggaraan jasa konstruksi, perencanaan pengadaan, termasuk pembangunan bidang-bidang infrastruktur yang penting, vital. Maka sekali lagi ada 5 kunci yang penting. Yang pertama adalah perencanaan itu sendiri yang harus mencakup kebutuhan, kelayakan, dan koordinasi yang terkait sebelum perencanaan dilakukan. Kemudian yang kedua adalah pengadaan dan kualitas infrastruktur. Ini pastinya berkaitan dengan dokumen-dokumen yang penting di dalam, termasuk memilih penyedia jasa, memiliki kualifikasi teknis dan pengalaman yang sudah sesuai dengan kebutuhan proyek. Itu yang juga sangat penting. Kita belajar dari berbagai tragedi keruntuhan bangunan tadi. Kemudian kualitas infrastruktur itu sendiri dan keandalan serta keamanannya. Ini bergantung kepada, sekali lagi, pada perencanaan dan pengadaannya, termasuk pelaksanaan serta pengawasannya. Kemudian juga efektif dan kontrol, ya, yang bisa menjamin keandalan dan keamanan infrastruktur. Tentunya harus dipilih penyedia jasa yang memang punya kompetensi dan taat kepada standar keselamatan. Karena itulah dalam pengerjaan proyek infrastruktur diperlukan sebuah tata kelola, ya, manajemen dan administrasi yang jelas. Di kaitan dengan perencanaan dan persiapan pasti selalu harus dilakukan checking, ya, risiko, ya, perizinan, ya, dan lingkungan serta lahan yang tersedia. Kemudian proses pelaksanaannya juga, ya, selama pelaksanaan harus ada tata kelola yang memastikan konstruksi itu sesuai dengan rencana, pengawasannya menunjukkan menjaga kualitas dan standar keselamatan dan pengelolaan perencanaan itu sendiri. Kemudian pengawasan dan pengendalian, ya, itu untuk mencegah segala sesuatu yang unforeseen condition, ya, yang tidak bisa diperkirakan. Kemudian juga ada manajemen kontrak kalau menyangkut bangunan-bangunan yang sangat krusial dan vital, yang memastikan dokumen-dokumen itu lengkap, kepatuhan kinerja para kontraktor itu juga penting, dan evaluasi kepatuhan selama proyek, bahkan membuka ruang bagaimana penyelesaian suatu dispute atau sengketa kalau terjadi di dalam perencanaan, pelaksanaan, ataupun pengakhiran kontrak. Nah, uji kelayakan dan pengujian serta serah terima pemeliharaan itu harus memastikan kesesuaian teknis, kualifikasi teknis. Nah, inilah siklus penyelenggaraan jasa konstruksi yang sebenarnya menurut hemat saya pentingnya transparansi, terbuka, jelas, dan bangun kepercayaan. Kemudian kepatuhan kepada hukum, ya, memastikan semua tahap sesuai dengan regulasi, standar, dan prosedur pengadaan, ya, kalau itu menyangkut proyek pemerintah. Kemudian penjaminan kualitas, optimalisasi pekerja-pekerja profesional yang tersertifikasi, ya, guna menjamin kualitas konstruksi yang handal. Kemudian akuntabilitas, yaitu tanggung jawab atas pelaksanaan dan penyelesaian proyek, termasuk serah terima, baik itu PHO maupun final handover. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi ini menjadi sebuah metode atau rujukan umum yang bisa dipahami oleh masyarakat kita, khususnya tentang penyelenggaraan pembangunan suatu bangunan-bangunan konstruksi, baik untuk kepentingan sosial maupun untuk kepentingan pemerintah. Sekian, sampai jumpa, EV Legal Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.